Halo, gue balik lagi dengan analisa berikutnya, yaitu pertandingan Manchester City melawan Chelsea yang berakhir dengan skor 1-1. Jadi kalau kalian masih belum bosen nontonin wajah gue, kalian bisa terus saksikan video ini sampai akhir. Jadi pertandingan kemarin berakhir 1-1 untuk Manchester City dan Chelsea. Hasil yang bagus buat Chelsea, pastinya hasil yang gak terduga sama siapapun, bahwa Chelsea bisa keluar dengan setidaknya 1 poin. Dan pastinya ini adalah hasil yang sangat buruk buat Manchester City. Apalagi di 2 pertandingan sebelumnya, Liverpool sudah membantai Brentford 4-1, Arsenal juga sudah membantai 5-0. Mungkin ada sedikit pengaruhnya, ada sedikit pressure buat Manchester City melawan Chelsea, karena mereka itu juga sebelumnya lawan Chelsea juga skornya 4-4 ya, seri. Jadi mungkin ada pressure, Man City itu harus mengalahkan Chelsea, dan terlebih lagi dengan 2 tim terdekatnya, mereka baru menang. Jadi mungkin ada pressure yang bermain di pikiran pemain-pemain Man City. Jadi kita langsung aja masuk ke analisa Man City. City kemarin itu berhasil menciptakan banyak sekali peluang melawan Chelsea. Tapi kesempatan-kesempatan ini gagal dikonversi oleh striker mautnya, yaitu Erling Haaland. Dan kemarin itu kalau nggak salah dengar, Haaland itu baru aja menerima berita pahit bahwa neneknya baru meninggal dunia. Mungkin ini ada sedikit pengaruhnya ke permainannya Haaland. Jadi ini di menit ke-11, Doku menerima bola dan Julian Alvarez memberikan pergerakan ke area half space Chelsea. Dan ini adalah pergerakan yang bagus sekali, dan crossing disundul. Ya, ini bisa kelihatan Haaland dari segi fisik dan kelenturan badannya pun sudah mengalahkan Colwill. Colwill ini nggak bisa mencapai level ketinggiannya si Haaland. Tapi di posisi seperti ini ada sedikit kecanggungan dari Haaland, dari finishingnya. Dia mencoba untuk menembak bola ke sudut gawang. Dia terlalu mau presisi banget gitu. Seharusnya dia coba langsung sundul bolanya itu ke bawah. Yang penting shot on target. Jarak sedekat ini yang penting on target itu udah hampir nggak mungkin di save sama Petrovic. Dan berikutnya pun juga Haaland menunjukkan kecanggungannya lagi di depan gawang. Entah kenapa. Jadi ada sebuah counter attack yang diluncurkan oleh Manchester City. Haaland sekali lagi dia bagus dalam segala hal selain finishing. Dia menahan bola di area tengah dan memberikan sentuhan bola yang bagus ke Alvarez. Bolanya ini agak membal-membal jatuh ke kakinya De Bruyne. Di antara semua pemain Man City nggak boleh bola jatuh ke kakinya De Bruyne, dan ada Foden yang memberikan pergerakan ke belakang. Nah, di situasi seperti ini Foden keputusan juga sangat bagus, tidak memegang bola terlalu lama dan langsung crossing ke Haaland yang dihadang oleh Chilwell. 1-1, Chilwell ini dibantai sama Haaland pasti, ini kan? Dan Haaland pun tidak menerima hadangan apapun, dan dia langsung memberikan first time shot. Dan sekali lagi bolanya melenceng jauh banget. Ini memang mengartikan bolanya Foden itu udah cukup bagus. Si Haaland itu juga sebelum menembak juga melangkahnya itu yang langkah-langkah kecil gitu ya, untuk siap nembak gitu, ancang-ancangnya udah bagus. Tapi ketika bola sudah di kaki, selalu bolanya meleset antara kaki atau kepala, hasilnya tetap sama. Memang bukan harinya Haaland. Dan ini adalah kesempatan paling besarnya Erling Haaland kemarin, dan dia gagal sekali lagi.
sekali lagi menunjukkan kecanggungannya di depan gawang kemarin itu. De Bruyne nggak menerima pressing dari pemain Manchester City, dari pemain Chelsea, dan ini sama sekali nggak boleh, karena ketika dia menerima space, dia bisa langsung melengkungkan bola ke dalam kotak penalti. Dan bisa kelihatan Erling Haaland sedang berduel dengan Colwill 1-1, dan dia bagus sekali. Si Haaland berada di sisi buruknya si Colwill dan dia menahan. Jadi dia itu nggak membiarkan Colwill itu masuk ke sisi gawangnya, ya kan? Dan ini memberikan peluang buat Haaland untuk bisa bebas menyundul. Colwill udah terlalu telat bereaksi karena dihadang oleh si Haaland. Menunjukkan Haaland fisiknya luar biasa, tapi yaitu dia melakukan segala hal dengan benar, tapi hanya finishingnya aja yang kurang. Karena apa yang dia coba lakukan, sekali lagi dia mencoba untuk menyundul ke arah atas ya. Mungkin terlalu presisi. Dan finishing yang terlalu presisi ini antara bisa golnya tuh spektakuler, tapi juga bisa meleset dengan spektakuler juga sama. Seharusnya dia coba untuk langsung sundul aja ke arah bawah gawang, coba shot on target, dan itu udah masuk karena jaraknya itu terlalu pendek antara Petrovic dan Haaland. Sekali lagi menunjukkan bahwa kemarin itu keputusan dari Haaland dan pemilihan tembakannya itu kurang tepat. Dan itulah kesalahan Manchester City. Berhasil menciptakan beberapa peluang, tapi striker di depannya lagi mandul. Dan ketika lawan Chelsea, City itu harus mengonversi kesempatan-kesempatannya, karena Chelsea pun juga bisa mengeksploitasikan kelemahan dari Manchester City. Dan sekarang yang lagi pegang bola itu adalah Chelsea. Dan kita harus perhatikan adalah posisinya Cole Palmer. Cole Palmer itu sebetulnya berada di posisi sayap kanan. Seharusnya dijaga oleh Nathan Ake. Tapi karena kemampuan dia beroperasi di area tengah lapangan, di antara sayap kanan dan gelandang tengah bagian kanan, di antara sini, ini membuat pergerakannya ini semakin membingungkan buat Nathan Ake. Yang pertamanya menjaga Palmer, tiba-tiba si Julian Alvarez yang langsung harus menjaga dia. Dan itu juga ada supportnya dari Malo Gusto, ya. Ketika dia melebar, Palmer yang agak masuk ke area sentral. Dan kita lihat sekarang Nathan Ake yang pertamanya menjaga Palmer, sekarang menjaga Malo Gusto. Dan Cole Palmer pegang bola. Nggak ada markingnya dari Julian Alvarez. Jadi ini adalah kesalahan taktik Pep Guardiola ya, yang memasangkan Julian Alvarez di posisinya Cole Palmer, karena Palmer ini adalah pemain terpentingnya Chelsea dan yang harus melakukan marking paling banyak terhadap Palmer itu adalah Julian Alvarez. Lihat jaraknya Alvarez dan Palmer. Palmer menerima bola dan Nathan Ake juga semakin bingung antara dia harus menjaga Gusto atau Palmer. Palmer berhasil menahan hadangannya Jeremy Doku dan dia langsung memberikan umpan terobosan. Ake karena kebingungannya dia itu gagal bereaksi untuk mengejar si Gusto. Dan Gusto di saat seperti ini harusnya dia langsung memberikan first touch crossing, tapi dia memegang bola terlalu banyak dan akhirnya jaraknya kiper dengan Jackson itu terlalu pendek, dan Jackson itu kan harus memberikan first touch-nya dulu kan buat ngatur sudut tembakannya. Dan karena dia memegang bola, akhirnya ya itu jaraknya terlalu dekat dan akhirnya bisa ditepis. Dan ini yang terjadi sebelum gol Chelsea yang pertama. Jackson bagus menahan bola. Chelsea ini lagi mau meluncurkan serangan baliknya dan posisinya Cole Palmer juga nih lagi mau melakukan pergerakan. Nathan Ake terlalu jauh karena yaitu keagresivitas City itu memang terlalu besar ya.
Jadi pemain fullback melakukan pressing ke depan dan ini bisa memberikan celah-celah di belakang. Dan Palmer tidak ada yang melakukan tracking. Setelah Palmer menerima bola, dia langsung bagus. Keputusannya bagus lagi. Dia melihat ada space, dia langsung rilis bolanya. Dan Jackson langsung lari ke depan. Dan ini adalah kesalahan dari Manchester City lagi. Bagaimana Walker, Akanji sudah pegang si Jackson. Ya Walker langsung aja menutupi jaraknya dengan Sterling. Tapi dia itu terlalu kepedean kayaknya Walker. Dia merasa, ya udah gue jaga tengah, nanti bagian terakhir gue bakal nge-sprint. Gue sprintnya cepet, ya kan, terlalu kepedean. Dan ketika bolanya Jackson ini ternyata bagus, kejauhan posisinya si Walker ini. Dan ketika Walker lagi sprint, si Sterling tinggal check back, ya. Walkernya momentumnya udah terlalu kencang ke depan, susah untuk melakukan penyesuaian badan, ya kan? Dan akhirnya Sterling finishing, ya, gol terhadap tim lamanya. Dan Chelsea pun juga terus-terusan menciptakan peluang yang bagus, dan ini salah satu peluang bagusnya di babak kedua. Yang kita harus perhatikan adalah Manchester City itu kan menggunakan high line, ya. Dan ketika menggunakan highline, pressing mereka itu harus bagus. Karena kalau pressing yang nggak berfungsi, bola bisa diterima dengan playmaker Chelsea, mereka itu bisa mengeksploitasikan ruang di belakang lini pertahanan. Dan sekali lagi, Cole Palmer berada di posisi sayap kanan dan posisi gelandang tengah bagian kanan. Ya, di antara half space seperti ini. Dan lagi dijaga oleh Julian Alvarez. Haaland menjaga Caicedo, Rodri lagi pegang si Gallagher. Bola gampang aja masuk ke kakinya Cole Palmer dan kita bisa lihat highline ya. Jackson udah siap lari. Chilwell juga kita harus perhatikan. Dua fullback Chelsea itu melebar dan siap untuk mengeksploitasikan ruang di belakang lini pertahanan. Dan sekali lagi, ini ada ruang nih. Kalau Palmer ya bisa ngelewatin si Alvarez, ini banyak sekali ruang. Karena posisinya Rodri juga kurang disiplin. Dan Akanji dan Rodri ngapain nih dua ini? Menjaga satu Jackson. Satu orang aja cukup. Karena mereka melakukan high pressing gitu loh. Satu orang harus mengisi ruang kosong ini untuk... Karena kalau si Palmer ini ternyata kan dia bisa ngelewatin nih. Dia ngolongin si Julian Alvarez. Ya, sekali lagi, pressing Alvarez nggak bagus, kesalahan dari Pep Guardiola gue bilang. Dan sekarang ada ruang kosong, salah satu dari Ruben Dias dan Akanji harus coba menghadang pergerakannya si Palmer ini. Rodri pun juga nggak ada di area yang tepat. Begitu pressingnya, strateginya, niatnya City itu udah jelas mau ngapain, tapi eksekusinya itu loh. Dan Palmer diberikan waktu untuk berlari terus dan bisa kelihatan Chilwell maju ke depan. Gusto sayapnya juga ke depan. Ini bahaya sekali kalau City itu menggunakan highline ya. Apalagi Chelsea itu juga bukan tim yang sangat defensif banget begitu. Mereka itu ketika melakukan counter attack juga ada rencananya gitu loh. Palmer kasih bola ke Gusto dan sekarang posisinya si Walker nih lagi marking si Sterling. Ya kan? Tapi sekali lagi lengah si Walker, dia nengok sedikit, ternyata si Sterling ngebut nih, gue harus ngebut juga, tapi udah terlalu telat reaksinya, karena ketika Gusto crossing, Sterling udah di depan Walker, dan hampir aja 2-0. Kalau udah 2-0 gue bilang sih kayaknya udah game over buat Manchester City. Dan akhirnya Rodri pun juga bisa menyelamatkan mukanya Manchester City karena dia berhasil menyamakan kedudukan. Menurut gue itu agak sedikit terbantu ketika Alvarez digantikan oleh Bernardo Silva. Gue agak heran kenapa Alvarez terus yang dimainkan sebagai midfielder oleh Pep Guardiola karena dia itu bukan midfielder. Dalam segi ofensif, dia nggak bisa menunjukkan insting strikernya. Dan dari segi defensif, seperti yang kita lihat, dia gagal melakukan marking ke Cole Palmer. Jadi ini adalah kesalahan taktik dari Pep Guardiola. Tapi untungnya ya Rodri menunjukkan kemampuan clutch-nya di menit-menit terakhir. Tapi ya itu, ini adalah 2 poin yang hilang dari tangan Manchester City dan yang harus serang adalah Liverpool dan
Arsenal yang sekarang lagi menduduki posisi pertama dan posisi kedua. Oke guys, jadi sampai di sini aja video kali ini. Kalau kalian enjoy dengan ulasan gue, kalian bisa langsung klik like dan subscribe. Ini akan sangat berarti bagi channel ini. Oke guys, jadi jangan kemana-mana. Terus stay in this channel karena gue bakal terus upload konten-konten berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.